selama beberapa tahun dia mencari relawan. Ya, relawan artinya sukarelawan, orang sakit yang mau dioperasi. Ya. Dia mencari relawan agar mau dioperasi lokal tanpa bius seluruh tubuh. Tetapi beberapa tahun tidak ada orang yang berani. Ya. Mereka takut, jangan-jangan kalau tidak dibius total akan terasa sakit yang luar biasa, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 1921, Dr. Kane ini memutuskan untuk mengoperasi diri sendiri. Ya, untuk mengoperasi diri sendiri. Dia ingin membuktikan kebenaran teori dan ucapannya, bahwa untuk operasi lokal tidak perlu dibius seluruhnya. Akhirnya dengan dibantu oleh 3 dokter lainnya dan juga beberapa perawat tentu saja, tanggal itu dia mengadakan operasi usus buntunya sendiri. Ya. Caranya bagaimana? Dibius lokal hanya di bagian perutnya saja. Sementara bagian bawah tubuhnya dan bagian atas normal, dapat digunakan secara normal. Ya. Kemudian pada waktu bagian perut yang akan dioperasi sudah dibius, maka Dr. Kane dengan tangannya sendiri menyayat perutnya. Ya, tentu saja dibantu oleh dokter yang lain, ini alatnya dan sebagainya. Dia sebutkan gunting, ya, gunting disodorkan. Sebutkan ini, sodorkan, dan seterusnya. Dan luar biasa, saudaraku sekalian, hasilnya operasi itu berjalan dengan sukses. Dia tidak merasakan sakit, walaupun yang dibius hanya lokal. Ya, dan itu menjadi kabar baik bagi dunia medis sampai sekarang ini. Tidak perlu bius total, tapi cukup bius lokal. Saudaraku sekalian, akhirnya namanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang dokter yang mengorbankan dirinya sendiri. Ya, mengorbankan dirinya sendiri dengan menjadi seorang pasien. Ya, dokter jadi pasien dan dioperasi oleh tangannya sendiri. Untuk apa? Dengan satu tujuan, agar semua pasien percaya atas semua tindakan dokter. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ini dokter. Tetapi ada yang lebih hebat. Sejarah alam semesta pernah mencatat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena seorang imam besar yang biasanya membawa darah binatang kurban masuk ke upacara kurban di bilik suci dan maha suci. Ini imam besar membawa darahnya sendiri. Ya. Kalau Dr. Kane mengoperasi dirinya sendiri, maka imam besar ini mengorbankan dirinya sendiri dan membawa darahnya masuk ke dalam upacara Ka'bah, upacara Bait Suci. Ya. Imam besar yang rela membawa darahnya sendiri untuk menyucikan manusia dari dosa. Ya. Dalam Ibrani 9 ayat 11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ya. Kalau kita bicara tentang imam besar, maka upacara yang ada adalah upacara tahunan. Karena kalau upacara harian, korban harian, yang menjalankan adalah imam. Ya. Kemudian, dia datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya. Dengan demikian, yang dilakukan Yesus dalam upacara ini bukan di Ka'bah buatan manusia, tetapi Ka'bah yang jauh lebih besar, yang melintasi, dikatakan di sini, yang melintasi
kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Dan ini mengacu kepada pelajaran kita Sabat yang lalu, ya, upacara hari raya pendamaian, di mana imam besar masuk ke bilik maha suci untuk upacara tahunan. Ya. Di ayat yang ke-12 Ibrani 9 dikatakan, dan ia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ya, kalau imam besar 1 tahun sekali. Ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Apa artinya? Apakah dia mengiris jarinya terus darahnya ditampung di bawah? Tidak. Ya. Berarti imam besar ini harus mati. Sebagaimana domba, lembu, dan binatang yang lain yang dikorbankan harus mati, maka imam besar ini mati. Dan setelah itu, pada waktu dia bangkit, membawa darahnya sendiri, masuk ke upacara bait suci. Tidak di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kata yang penting di ayat 12 adalah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus. Ini mengacu kepada hari raya pendamaian, hari raya penebusan, hari raya pengampunan dosa, hari raya penyucian bait suci, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Yom Kippur. Nah, apa yang dibawa? Sekali lagi, darahnya sendiri. Ya, dia imam besarnya, dia membawa darahnya sendiri, dan dia melakukan upacara itu sendiri untuk kepentingan manusia. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat penting untuk kita perhatikan. Apa yang terjadi pada hari Yom Kippur, pada hari pendamaian. Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, membawa darahnya masuk ke belakang tabir, artinya masuk ke bilik maha suci. Ya. Kemudian harus diperbuatnya dengan darah itu seperti diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Kata ini sangat penting, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian, ya, ke atas tutup pendamaian, ke depan tutup pendamaian itu. Nah, apa itu tutup pendamaian? Tutup pendamaian artinya tutup dari satu perabot bait suci yang sangat penting, yang di dalamnya ada apa? 10 perintah, 2 loh batu disimpan di sana. Ya. Dan ini menarik, kenapa? Karena imam besar itu meneteskan darah itu di atas tutup pendamaian, di mana 10 perintah, 2 loh batu tersimpan di sana. Nah, apa maknanya? Maknanya seperti ini. Seperti Mazmur 85 ayat 11. Dikatakan di sana, kasih dan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ingat, Mazmur adalah puisi atau lagu, sehingga harus kita sinkronkan bagian yang pertama dan kedua. Kasih itu identik dengan damai sejahtera, kesetiaan itu identik dengan keadilan. Kemudian apa maksudnya ini? Kok darah harus diteteskan di atas tabut perjanjian yang ada 10 perintah di sana? Ini dia. Kasih, dia membawa darahnya. Ya. Keadilan itu hukum Allah dalam tabut itu. Darah itu untuk menyucikan, sedangkan hukum untuk penghakiman. Dengan kata lain, ya, pendamaian atau penyucian terjadi pada saat
kasih, yaitu darah Kristus diteteskan, bertemu dengan keadilan, yaitu hukum Allah. Itulah sebabnya hari raya Grafirat, hari raya pendamaian, juga disebut dengan hari raya penghakiman. Mengapa? Orang yang dibenarkan, orang yang disucikan, orang yang dibersihkan adalah mereka yang menghidupkan tabiat atau karakter Kristus yang tertulis di 10 perintah. Jadi hari raya pendamaian adalah bertemunya kasih dan hukum, bertemunya darah Kristus dan hukum. Darah Yesus menyelamatkan, hukum yang memberi bukti bahwa kita layak untuk mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau gitu, apa yang harus dilakukan bangsa Israel dalam menghadapi hari pendamaian ini? Karena berhubungan dengan pengampunan dan penghakiman, maka ini yang dilakukan oleh orang Israel. Imamat 23-27, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Apa yang harus dilakukan? Ini dia. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus, ibadah. Kemudian kamu harus merendahkan diri, mengoreksi diri sendiri. Kamu harus berpuasa, pertarakan. Dan kamu harus mempersembahkan korban, pengorbanan. Kemudian ayat 28, pada hari itu jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Apa artinya ini? Pekerjaan kan mencari keuntungan. Ya. Oleh karena itu di masa-masa penghakiman, di masa-masa penyucian, orang Israel tidak bekerja mencari keuntungan, tidak memikirkan pemasukan, tetapi mereka lebih konsentrasi kepada apa? Pada ibadah, pertemuan kudus, pada koreksi diri sendiri, merendahkan diri, mengakui dosa, ya, pada puasa, ya, penyangkalan diri, dan berkorban, memberikan korban kepada Tuhan. Mengapa hal ini harus dilakukan? Ingat, penyucian bertemu dengan penghakiman. Ya. Ada pergumulan masing-masing pribadi. Jangan-jangan ada dosa-dosa yang belum diampuni. Ya. Jangan-jangan ada masalah yang belum diselesaikan. Karena kalau ini tidak dilakukan, ayat 29, Imamat 23 mengatakan, karena setiap orang yang pada hari itu, pada hari penghakiman, pada hari Grafirat, ya, tidak merendahkan diri dan dengan berpuasa, apa dikatakan oleh firman Tuhan? Haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, saudaraku sekalian, ini kan perjanjian lama. Ini kan upacara bait suci. Bait suci sudah nggak ada sekarang. Ya, bahkan orang Israel sekarang pun di Yerusalem tidak melakukannya lagi. Kalau gitu apa hubungannya dengan kita? Mengapa kita pelajari Sabat hari ini? Saudaraku sekalian, ini dia hubungannya. Hubungannya adalah dengan Daniel 8 ayat 14. Nubuatan terpanjang dan nubuatan yang sangat penting bagi kita. Daniel 8 ayat 14 dikatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tetapi terjemahan yang lain, ya, then shall the sanctuary be cleansed. Bait suci itu akan dibersihkan. Ya, bukan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, tetapi dibersihkan. Kok itu berhubungan dengan apa? Pembersihan bait suci itulah upacara tahunan
yaitu hari raya pendamaian. Dan nubuatan ini berhubungan dengan penghakiman yang Tuhan lakukan. Mari kita lihat bagan. Inilah bagan nubuatan 2300 hari. Ya. Diawali pada tahun 457 sebelum Masehi, yaitu dalam Esra 6 ayat 14. Ada apa di tahun itu? Perintah resmi untuk membangun kembali Yerusalem dan isinya. Kemudian kalau dihitung 2300 tahun, maka akan berakhir pada tahun 1843 sebenarnya. Tetapi karena kalender kita tidak ada tahun 0, maka berakhir 1844. Kita tidak sedang pelajari ini, tapi kita sedang pelajari apa yang terjadi di hari penghakiman ini. Saudaraku sekalian, dan apa yang terjadi pada 1844, maka berdasarkan ayat yang sudah kita baca, akan dimulai penghakiman atau penyucian bait suci. Di mana bait suci di dunia sudah nggak ada? Di surga. Pelayanan Yesus di surga berpindah dari pelayanan pengantara bilik maha suci, berpindah kepada pelayanan pengantara dan hakim. Model pelayanan di bilik maha suci. Itulah penghakiman dimulai. Dan 1 Petrus 4 ayat 17, penghakiman itu dimulai pada rumah Tuhan, pada umat-umat Tuhan, bukan kepada orang lain, kepada umat Tuhan. Ya. Baik, saudaraku sekalian, apa kata Roh Nubuat? Ya. Tulisan permulaan halaman 435 dikatakan sebagai berikut. Yesus memasuki tempat yang maha suci dari bilik suci di surga pada akhir 2300 hari Daniel 8, yaitu pada tahun 1844. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian terakhir. Dan pendamaian bertemu dengan pengadilan. Darah bertemu dengan hukum. Pendamaian bersamaan dengan pengadilan. Kalau begitu, kalau kita hidup pada masa itu, pada masa pendamaian, pada masa pengadilan, ya, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku sekalian, hidup saya dan saudara saat ini tidak bisa memilih, saya tidak mau hidup di zaman pengadilan, tidak bisa. Kenapa? Karena memang kita sedang hidup di situ. Hidup kita berbeda dengan zaman rasul-rasul. Kita hidup, kita lahir sudah di zaman pengadilan. Oleh karena itu, ini yang harus kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan di Perjanjian Lama. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya dan saudara harus mengadakan pertemuan kudus selama masa penghakiman. Terus masa penghakiman itu di mana? Seumur hidup saya. Kenapa? Saya sudah lahir di situ. Kita harus rajin beribadah. Kemudian saya dan saudara harus merendahkan diri. Apa artinya merendahkan diri? Koreksi diri. Jangan koreksi orang lain, koreksi diri. Apa artinya merendahkan diri? Memperbaiki hubungan dengan orang lain. Apa artinya merendahkan diri? Sanggup menyadari kalau kita tidak sempurna, mengakui kesalahan kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan selain itu? Berpuasa. Ya, puji Tuhan, gereja kita sedunia ada hari berpuasa. Paling tidak kita dipaksa berpuasa. Kenapa? Kalau nggak dipaksa kita nggak berpuasa. Ya.
Saudaraku sekalian, gunakan hari puasa yang ditentukan oleh gereja untuk melatih diri kita dalam penyangkalan diri. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian apa lagi? Persembahkan korban. Karena korban binatang sudah nggak ada, waktu kehidupan kita di masa penghakiman ini harus kita gunakan untuk rela berkorban. Ya, rela berkorban. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk orang lain, berkorban untuk hal-hal yang baik. Ayat 28, pada hari itu jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Apa artinya? Sekarang ini bukan waktunya bagi kita menumpuk harta. Sekarang ini bukan waktunya untuk melakukan suatu pekerjaan dalam arti mencari keuntungan. Sekarang ini di hari penghakiman, waktunya kita menggunakan harta itu untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa memilih. Saudara dan saya sudah hidup di zaman itu. Selanjutnya, mengapa? Ini dia, mengapa harus kita lakukan? Imamat 23-29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri, kalau saya tidak merendahkan diri, kalau saudara tidak merendahkan diri, dan tidak menyangkal diri berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Apa artinya? Pendamaian itu tidak berlaku bagi kita. Penyucian itu tidak berlaku bagi kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya meringkaskan satu tulisan dari hamba Tuhan Nasihat bagi Sidang, halaman 485 sampai 490. Ada masa penapisan, ada masa pemurnian di dalam jemaat, di masa penghakiman ini. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi masa penyucian sidang itu berjalan dengan cepatnya. Kenapa cepat? Karena seumur hidup saya dan saudara, kita sedang ada di situ. Allah akan peroleh satu umat yang suci dan benar. Ia akan membersihkan segenap tempat pengirikannya. Dia akan membersihkan jemaat Tuhan. Kemudian selanjutnya ada dua golongan, halaman 486, yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Dua golongan ini semua mengaku anak-anak Allah di zaman penghakiman. Golongan pertama, yaitu mereka yang dengan iman yang teguh dan tangisan yang memilukan hati memohon kepada Allah. Mereka adalah menggunakan masa hidup di masa penghakiman ini untuk mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka acuh tak acuh dan lalai dan tidak menolak kegelapan. Golongan yang pertama, mereka yang bergumul dalam doa setiap saat. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang menolongnya. Bagaimana dengan yang menolak, yang tidak menolak kegelapan? Malaikat Tuhan meninggalkan mereka. Kemudian, apa yang dilakukan Yesus bagi orang-orang yang merendahkan diri? Sinar terang dari Yesus menerangi dan menguatkan mereka. Apa yang terjadi dengan mereka yang cuek di hari penghakiman? Ditudungi oleh kabut yang tebal. Siapa mereka? Sama-sama dalam jemaat. Dua golongan umat Allah dalam jemaat Allah. Golongan yang pertama, jumlah malaikat pengawal di sekeliling mereka sudah dilipat gandakan. Luar biasa. Di masa penghakiman ini, jumlah malaikat dilipat gandakan untuk melindungi dan mengawal kita. Bagaimana dengan yang tidak bergumul dalam doa, tidak bergumul, tidak merendahkan hati? Mereka tergoncang keluar dan ketinggalan di tengah jalan. Golongan pertama, bilangan rombongan ini sudah berkurang. Semakin sedikit umat-umat Tuhan yang setia. Tetapi akan diganti dengan yang lain. Bagaimana dengan yang cuek-cuek saja? Jumlah mereka digantikan oleh orang lain yang berpegang pada kebenaran,
yang menggabungkan diri dengan rombongan itu. Saudaraku sekalian, kalau kita nggak setia, Tuhan mengganti dengan orang lain. Kalau kita tidak bergumul, merendahkan diri, Tuhan ganti dengan yang lain. Jadi, kita harus setia di dalam Tuhan. Golongan yang pertama, yang menerima pekabaran kepada jemaat Laodikia dan menyampaikannya. Menerima dan menyampaikannya. Ya. Apa pekabaran jemaat Laodikia? Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau memilih dingin atau panas. Tentukan sikap. Ya. Golongan yang kedua, tidak mau menyampaikan pekabaran yang tegas ini dan menentangnya. Kelompok inilah yang akan menimbulkan pengguncangan di umat Tuhan. Ajaran-ajaran palsu muncul dari mereka. Ya. Doktrin-doktrin palsu muncul dari mereka. Dan itu akan menggerogoti umat Tuhan. Golongan yang pertama, menerima hujan akhir, disegarkan oleh Allah, di bawah pekabaran malaikat ketiga. Perhatikan kutipan ini, tidak dibawa keluar dari gereja. Ya, tetapi disegarkan di dalam gereja. Golongan yang kedua, yang tidak mau menyampaikan pekabaran yang tegas itu, kelompok ini akan menjadi masalah dalam gereja. Orang-orang yang tidak merendahkan hati, yang tidak menyadari kelemahan, tidak berpuasa dalam rohani dan jasmani, akan menjadi problema di akhir zaman. Yang pertama, bagi mereka kebenaran lebih mahal dan berharga daripada kehidupan mereka. Menghargai kebenaran. Ya. Saudaraku sekalian, ada tugas tambahan bagi umat Tuhan yang setia. Tidak cukup beribadah, tidak cukup merendahkan diri, tidak cukup berpuasa, tidak cukup berkorban, tidak cukup hanya menuruti perintah Allah. Satu lagi tugas diberikan dalam Wahyu 10 ayat 11. Pada masa penghakiman dimulai, Tuhan memberikan tugas istimewa yang tidak ada di kitab Imamat. Ya, tapi ada kitab Wahyu pasal 10 ayat 11. Apa tugas itu? Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Semua orang yang lahir di masa penghakiman. Tidak cukup melakukan apa yang disebutkan dalam kitab Imamat untuk diri sendiri, tetapi tugas tambahan. Apa itu? Bernubuat lagi, mengabarkan Injil. Kepada siapa? Kepada banyak bangsa, kepada banyak kaum, bahasa, dan raja. Kita lihat sebuah umat yang tidak mementingkan diri, ya, karena harus keluar. Saudaraku sekalian, kalau contohnya di majelis habis waktu untuk membicarakan hal-hal sepele, kita mungkin tidak masuk golongan yang pertama. Sudah seharusnya di majelis kita membicarakan ini, bagaimana menginjil. Masalah-masalah sepele bukan berarti diabaikan, tetapi ada yang lebih penting dari itu. Kalau ada perbincangan yang harus lebih banyak, bagaimana kita menginjil? Karena ini tugas kita. Kalau ada orang yang bikin masalah terus, bagaimana? Memang orangnya seperti itu. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk itu, bukan berarti dibiarkan. Tetap ditangani, tapi ada yang lebih penting dari itu. Pekerjaan utama umat Tuhan di zaman penghakiman terlewatkan karena perkara-perkara kecil di jemaat. Saudaraku sekalian, sudah waktunya setiap agenda pertama penginjilan di jemaat ini. Karena ini jemaat yang sangat besar, baik dalam segi jumlah maupun keuangan. Oleh karena itu penginjilan dari jemaat ini harus sangat besar. Karena Tuhan percayakan berkat luar biasa bagi jemaat ini. Saudaraku sekalian, kamu harus bernubuat lagi. Inilah tugas penting kita sebagai umat-umat yang sedang dihakimi saat ini. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, halaman 490, kutipan terakhir. Tetapi sidang itu
harus dan akan berjuang melawan musuh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pasukan setan dengan rupa manusia berada di lapangan. Umat manusia sudah bersekutu menentang Tuhan semesta alam. Sekutu itu akan terus ada hingga Kristus meninggalkan tempatnya bilik maha suci sebagai juru damai, datang yang kedua kali mengenakan jubah pembalasan. Ini bukanlah saatnya bagi umat Allah berada dalam keadaan lemah. Saudara sekalian, saat ini bukan waktunya kita lemah, bukan waktunya kita santai, bukan waktunya kita mengabaikan perkara-perkara besar. Kita tidak boleh lalai sesaat pun. Kita harus mempersiapkan diri dan juga mengabarkan Injil. Nasihat bagi sidang, halaman 490. Kenapa? Karena pengadilan sedang berlangsung. Dan berlangsung kepada siapa? Saya dan saudara. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Ada tugas masih luas bagi kita. Masih banyak orang belum mengenal kebenaran. Tugas kita sangat besar. Sebagai penutup, kita tentu ingat tragedi ini. Tragedi 11 September 2001. Saudara sekalian, berapa korban pada waktu peristiwa itu? 2.978 orang mati karena peristiwa itu. Berapa yang luka-luka? Lebih dari 6.000 orang terluka. Berapa yang selamat? Banyak, ribuan. Ada seorang yang selalu di kantornya di WTC digantungkan tulisan, tidak ada kata terlambat. Pernah dengar kata seperti itu? Oh, sering ya. Tidak ada kata terlambat. Never too late. Ya. Banyak waktu, banyak kesempatan. Ya. Tetapi dia adalah satu di antara 300 orang yang selamat, yang memberikan kesaksian. Dia katakan begini, untuk keselamatan selalu ada kata terlambat. Apa yang terjadi? USA Today telah mewawancarai 300 orang yang selamat dari bencana itu. Dan akhirnya dia menyimpulkan begini, majalah ini menyimpulkan begini, bahwa di Menara Bagian Selatan adalah yang di terjang pesawat yang kedua, ya, Menara Bagian Selatan, mereka yang tidak menunda lari selamat. Tetapi mereka yang menunda untuk lari, mereka lah yang tidak selamat. Jadi pada waktu pesawat menghantam yang pertama, yang selatan sudah mulai gaduh, ya, alarm berbunyi dan banyak orang yang segera lari meninggalkan apapun di situ. Tetapi ada juga banyak yang tidak lari, ya, mengatakan bagaimana? Sudah aman yang diserangkan sebelah, sudah aman kita. Ya, USA Today menyimpulkan, Menara Selatan mereka yang tidak menunda tetapi lari demi keselamatan segera adalah orang-orang yang selamat. Mereka yang tertunda, yang menunda adalah orang-orang yang tewas. Saudaraku sekalian, kalau kita sudah tahu sekarang, pelajaran bagi kita, kalau hari ini kita hidup di masa penampisan, di masa penghakiman, di masa pengudusan, apakah kita menunda waktu untuk berubah, untuk lebih peduli kepada keselamatan kita?
peduli kepada keselamatan. Apa yang dikatakan bagi kita? Ya. Koreksi diri, beribadah, berpuasa, berkorban. Dan jangan lupa yang sangat penting, mengabarkan Injil, kebenaran kepada orang lain. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, ya, Yesus segera akan meninggalkan tempatnya yang sekarang sebagai imam besar yang sedang melaksanakan tugas penghakiman. Dia akan segera keluar menjadi juru damai, mengenakan jubah pembalasan, datang kedua kali. Ya, dan pada saat itu sudah datang, itu sudah sangat terlambat bagi kita. Kalau selama ini kita mendengar, jangan khawatir, tidak ada kata terlambat di dunia ini. Tapi ingat, untuk keselamatan, nanti mungkin sudah terlambat. Untuk keselamatan, besok mungkin sudah terlambat. Hari pendamaian, Tuhan ingin menyelamatkan kita, menyucikan kita, mendamaikan kita dengan Bapa. Caranya bagaimana? Dia membawa darahnya sendiri masuk ke bilik maha suci dan meneteskan di tabut perjanjian di mana hukum Allah ada di sana. Pelajaran sekolah sahabat kita tadi, hukum itu kekal. Hukum itu tidak pernah berubah. Perintah itu kudus. Karena perintah itu gambaran dari karakternya. Oleh karena itu, izinkan darah Yesus menyucikan kita. Dan tetap teguh dalam kebenaran di masa penampisan ini dengan menuruti segala perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.